Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurvito Dwi Laksono dan NIM 103012-3063. Di sini saya akan membahas salah satu studi kasus menarik dalam bidang social computing, yaitu tentang bagaimana algoritma TikTok mempengaruhi perilaku dan kesehatan mental remaja. Jadi TikTok ini tuh bukan cuma sekedar aplikasi hiburan, tapi juga contoh nyata bagaimana interaksi sosial manusia dibentuk oleh sistem komputasi cerdas, yaitu algoritma rekomendasi yang mempelajari kebiasaan pengguna untuk menentukan konten apa yang mereka lihat. Nah, secara teknis ini TikTok ini menggunakan machine learning dan artificial intelligence atau AI untuk menciptakan sistem rekomendasi yang disebut FYP atau for your page. Jadi algoritma ini tuh mempelajari perilaku pengguna, kayak video apa yang ditonton sampai habis, video apa yang disukai, dikomentari atau dibagikan, waktu interaksi pengguna di aplikasi. Semua data itu diproses oleh model AI untuk menampilkan konten yang dianggap paling relevan dan menarik bagi pengguna. Tujuannya sebenarnya bagus, untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan membuat konten lebih personal. Tapi efek sampingnya, algoritma ini bisa menciptakan lingkaran adiksi digital yang kuat, terutama pada remaja yang secara emosional masih labil dan sangat responsif terhadap dopamin dari likes dan view. Dampak sosial untuk remaja dalam era digital dan adiksi ini, dari sisi sosial, algoritma TikTok ini membentuk pola perilaku baru di kalangan remaja. Beberapa dampaknya antara lain adalah adiksi dan penurunan fokus. Banyak remaja menghabiskan berjam-jam hanya untuk scrolling tanpa henti. Lalu fenomena perbandingan sosial, melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, sering menimbulkan rasa cemas dan rendah diri. Pembentukan identitas digital. Banyak remaja mulai menilai diri mereka dari popularitas di dunia maya. Semua ini menunjukkan bagaimana sistem teknologi bisa mengubah pola interaksi dan persepsi diri manusia. Inilah inti dari social computing, hubungan timbal balik antara manusia dan sistem komputasi. Nah, untuk aspek etika ini, pengguna TikTok ini seringkali mengorbankan privasi mereka tanpa menyadari dengan data pribadi yang dapat diakses oleh pihak ketiga, mengarah pada potensi penyalahgunaan informasi. Lalu untuk keamanan data di TikTok menjadi perhatian utama, di mana peretasan dan kebocoran data dapat berdampak negatif pada remaja, terutama terkait dengan identitas digital dan reputasi online mereka. Sebagai solusinya, beberapa negara sudah mulai mengatur screen time, memperketat batas usia pengguna, dan mendorong algoritma yang lebih etis serta transparan. Pengguna juga harus lebih sadar diri, tidak hanya sebagai konsumen pasif, tapi sebagai pihak yang mengendalikan teknologi. Jadi kasus TikTok ini menggambarkan bahwa kemajuan teknologi tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab sosial. Algoritma yang canggih bisa membawa manfaat besar, tapi tanpa kesadaran etika, teknologi justru bisa menjerat manusia dalam ketergantungan digital. Itulah kenapa di era social computing ini kita bukan hanya perlu belajar cara membuat teknologi, tapi juga memahami dampak sosial dan moral dari teknologi itu sendiri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.